Om Swastiastu. Sematon belajar agama Hindu, Napi Gatra. Semoga sematon sareng sami selalu dalam lindungan Ide Sang Yang Widi Wasa. Video kali ini akan membahas tentang makna filosofis cerita Lubdaka yang erat kaitannya dengan hari suci Siwalatri. Cerita Lubdaka terdapat dalam pustaka Jawa kuno, yaitu Siwalatri Kalpa, karya Empu Tanakung dalam bentuk kekawin, yang terdiri dari 20 wirama dengan 232 buah bait. Siwalatri Kalpa adalah sebuah teks didaktif yang mempunyai pretensi estetis, maka dapat diketahui bahwa Empu Tanakung mengharapkan karya sastra yang ditulisnya yang syarat dengan makna simbolis lebih mudah dan menarik untuk dipelajari oleh umat Hindu. Berikut adalah makna filosofis di balik simbolisasi cerita Lubdaka. Pertama, makna kata Lubdaka. Kata Lubdaka berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti pemburu. Bukankah semua orang adalah pemburu? Ada yang berburu dharma, ada yang berburu arta, dan ada pula yang berburu kama. Secara umum, pemburu diartikan sebagai orang yang selalu mengejar buruannya, yaitu binatang atau satwa. Kata satwa berasal dari kata sat yang artinya inti, yang mulia atau hakikat, sedangkan tua berarti sifat. Jadi kata satwa berarti sifat inti atau hakikat. Dengan demikian, nama Lubdaka melukiskan orang yang selalu mengejar atau mencari inti hakikat yang mulia. 2. Tempat tinggal Lubdaka. Si Lubdaka dikisahkan tinggal di atas puncak gunung yang sangat indah. Dalam bahasa Sanskerta, gunung disebut acala, yang berarti tidak bergerak atau tetap. Gunung juga disebut sebagai lingga acala, yang artinya lingga yang tidak bergerak. Bahkan Dewa Siwa sendiri puja di puncak Gunung Kailas. Dalam konsep Trimandala, arah gunung disebut sebagai utama mandala, yang merupakan sumber air kehidupan dan prana, yang memungkinkan keberlangsungan kehidupan. Karena tempat tinggal Lubdaka di puncak gunung, maka sangat beralasan jika ditafsirkan bahwa beliau adalah seorang yang taat dan tekun memuja Siwa. 3. Alat berburu yang digunakan oleh Lubdaka. Lubdaka hanya menggunakan senjata panah yang merupakan simbolisasi manah atau pikiran. Dengan bersenjatakan pikiran yang tajam, ia selalu memburu binatang, budi satwam. Untuk mendapatkan budi satwam, ia mesti mengendalikan indrianya. Hal ini disimbolkan dengan Lubdaka yang lupa membawa bekal makanan. Indria dikendalikan dengan melakukan upawasa. 4. Harimau atau Wiagra. Harimau atau Wiagra berasal dari kata wi yang artinya utama dan agra yang artinya puncak. Dengan demikian, Wiagra mengandung makna puncak utama. Puncak utama dalam kaitan pelaksanaan yoga adalah samadhi. Mereka yang telah mencapai tingkat samadhi telah dapat menunggal dengan Sang Parama Atman. 5. Takut jatuh dan memetik daun bila. Secara filosofis, takut jatuh diartikan takut mengalami reinkarnasi.
Menurut konsep Hindu, reinkarnasi terjadi dari terjatuhnya roh dari surga atau surga cipta, atau dari neraka atau neraka cipta. Kedua model kejatuhan ini akan menentukan kualitas hidup manusia yang terlahir. Atas dasar itu, neraka dan surga bukanlah tujuan akhir dari sang Atman. Semua Atman menginginkan kembali bersatu dengan sang Parama Atman. Agar tidak terjatuh dalam siklus reinkarnasi, maka manusia mestinya senantiasa melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri dilambangkan dengan kolam yang diibaratkan sebuah cermin. Kolam yang ada di bawah pohon bila adalah simbol cermin untuk mampu melihat bayangan sendiri, yang mana dalam diri kita ada sang Atman yang disimbolkan dalam wujud lingga dalam kolam. Bagaimana cara introspeksi diri? Di sini Lubdaka memetik daun bila dan dilemparkan ke dalam kolam sebanyak 108 lembar. Dan bila yang dilemparkan oleh Sri Lubdaka mengenai Siwalingga yang berada di dalam telaga. Daun juga mengandung makna tujuan. Dengan demikian, memetik dan melemparkan daun bila sebanyak 108 lembar mengandung makna bahwa kegiatan introspeksi diri yang dilakukan telah mencapai puncak, yaitu bersatunya man yang disimbolkan dengan daun bila terjatuh mengenai Siwalingga. 6. Perang Yamabala dan Ganabala. Secara filosofis, badan manusia dipandang sebagai medan pertempuran. Badan adalah tempat berjuang antara sifat keraksasaan dan sifat kedewataan. Kesadaran diri akan diperoleh jika bisa memenangkan sifat-sifat kedewataan atau Daiwi Sampat. Keadaan ini akan menjadikan badan sebagai Siwalingga. Dia akan berubah dari Manawa menjadi Madawa dan tidak terjerumus menjadi Danawa. Demikian beberapa makna simbolik yang bisa ditafsirkan dalam cerita Lubdaka. Semoga berkenan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Om Santi 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 Om.